Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 11S240110. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang dimana di tugas kali ini kita akan disuruh mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi di sini diberikan studi case yaitu Butit baru saja bertemu dengan salah satu seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang mensimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butit hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah, course, dan mahasiswa atau student, dan rencana studi atau enrollment. Jadi diberikan rincian entitas dalam simulator. Yang pertama, sebuah course memiliki kode mata kuliah code, nama mata kuliah name, kredit, bagi kredit, dan nilai minimum passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah nilai kreditnya itu lebih besar dari nol dan lebih kecil sama dengan dari 8. Yang kedua, seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa atau name, angkatan atau year, dan program studi atau studi program. Sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan antara course study dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student, dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkut atau grade. Terdapat 3 semester, ganjil atau odd, genap, even, dan pendek short. Yang kelima, terdapat 8 opsi nilai huruf atau grade. Yang pertama itu A, ada AB, ada B, ada BC, ada C, dan D. Ada D, lalu ada juga E dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default di set dengan non untuk setiap nilai huruf dapat dikonversikan menjadi nilai angka 4, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1, dan 0. Untuk nilai huruf T dan ketika nilai belum diberikan maka akan diberikan nilai nilai angka 0. Simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Satu, membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course. Yang kedua, menampilkan informasi dari sebuah course ke stdout dengan menggunakan fungsi print course. Membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Menampilkan informasi dari seorang student ke stdout dengan menggunakan fungsi print student. Membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment. Yang terakhir, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan fungsi print enrollment. Jadi di sini kita disuruh untuk memperhatikan kompleksitas persoalan. Butut kemudian meminta bantuan dari sang sahabat Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butut tanpa berpikir dua kali pun bersedia membantu. Jadi di sini dikasih solution design, di mana semua entitas telah didefinisikan dalam berkas akademik.h. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur. Sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butut hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butut harus merujuk pada spesifikasi. Jadi di output formatnya itu untuk format keluaran untuk setiap upaya menampilkan informasi dari entitas. Yang pertama, print course yang menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu barisan keluaran dengan simbol pipe ditanda garis seperti ini sebagai separator. Yang kedua, print student akan menampilkan name, mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat tersebut ditulis dalam satu baris dan keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Jadi ini akan jadi penutasnya. Dan terakhir, print enrollment akan menampilkan kode mata kuliah di mahasiswa atau akademik semester dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai atau angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit, nilai presisi. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Compilation, proses kompilasi harus menyertakan program dan academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T07.00.c.
seperti ini. Dari kompilasi akan dihasilkan sebuah berkas execute, executable T0700. Jadi case ini akan sebagai contoh yang demonstrasikan, yang dimana keluaran yang diharapkannya itu adalah 10S11 atau 002 program studi, yaitu untuk case yang ini kita telah diberikan contoh dari modul yaitu, jadi oke, untuk tugasnya ini kita akan jadi kita di tugas ini kita disuruh untuk membuat program untuk mengelola data akademik seperti mata kuliah, mahasiswa dan rencana studi atau enrollment, dan kita hanya boleh mengedit bagian akademik.c-nya untuk mengisi fungsi-fungsi yang telah ditentukan. Jadi yang harus kita buat itu yang pertama mata kuliah atau course yang mempunyai kode, nama, jumlah kredit, dan nilai minimum untuk lulus. Jadi ini dibuat dengan create course dan ditampilkan dengan print course. Yang kedua itu kita disuruh untuk membuat mahasiswa atau student yang mempunyai NIM, nama, angkatan, dan program studi. Ini dibuat dengan create student dan ditampilkan dengan print student. Yang terakhir itu kita disuruh untuk membuat rencana studi atau enrollment, yang dimana ini adalah hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Jadi di rencana studi ini dia mempunyai tahun akademik, semester, dan nilai atau grade. Untuk rencana studi ini dibuat dengan create enrollment dan ditampilkan dengan print enrollment. Jadi nanti di outputnya itu di format outputnya akan ditampilkan data yang ditampilkan dalam satu baris yang dimana dipisahkan dengan simbol, dibuat dari simbol pipe atau simbol garis, simbol garis seperti ini. Dan nanti dia untuk oke, jadi nanti eh kalau eh, untuk format outputnya itu datanya itu ditampilkan dalam satu baris dan dipisahkan dengan simbol garis seperti ini, simbol pipe. Dan jika nilainya belum ada, maka ditampilkan dengan nol atau dengan performa 0,0. Dan performa dihitung dengan mengalihkan kredit dan nilai angkanya. Oke, kita masuk ke kodenya. Oke, jadi di kodenya ini, oke, kode yang saya buat itu yang pertama, eh, itu adalah fungsi untuk oke, fungsi grade to text ini, yaitu fungsi menerima nilai huruf dari bentuk enumerasi dan mengembalikannya sebagai string, yang dimana kalau jika dia grade A, maka dia dia akan diberikan dengan A. Jika dia grade AB, maka dibalikan dengan AB. Begitu selanjutnya hingga dia T. Kalau dia jika dia T, maka dia akan ditulis dengan non. Oke. Selanjutnya untuk performa yaitu calculate performance, yang dimana fungsi ini menghitung performa dari berdasarkan nilai angka dan jumlah kredit dari data mata kuliah. Jadi di sini akan dihitung berapa performa dari mahasiswa tersebut. Jadi untuk performa ini di cara menghitungnya itu adalah dengan mengalihkan nilai angkanya, grade points, dikali dengan kreditnya. Di hasilnya akan jadi hasilnya itu akan menunjukkan berapa performa dari mahasiswanya. Oke, selanjutnya untuk menampilkan fungsi ini untuk menampilkan data mahasiswa, itu menampilkan informasi mata kuliah dari mahasiswa. Oke, untuk print student ini adalah fungsi untuk menampilkan informasi dari mahasiswa tersebut, yaitu student ID, student name, student year, dan student study program. Selanjutnya untuk print enrollment ini yaitu menampilkan informasi pendaftaran dari mata kuliahnya. Oke, jadi saya rasa demikian. Sekarang kita coba jalankan kodenya. Jadi sesuai dari eh, modul yang diberikan tadi, nah
Untuk penyelesaian dari kodenya, maka keluaran yang diharapkannya itu yang pertama, eh, ini yaitu yang pertama itu name, selanjutnya itu adalah short programming, ini adalah untuk grade-nya tadi, dan ini adalah performa dari mahasiswa tersebut. Begitu selanjutnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh dari yang ada di modulnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.